Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 adalah Pesta Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil. Yohanes adalah putra Zebedeus dan Salome. Ayahnya Zebedeus adalah seorang nelayan, sementara ibunya, Salome, menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda pemberani yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut Epistetios, yang artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Ia juga hadir di saat-saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan saat penyalibannya. Dari kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita melalui Yohanes dengan bersabda, "Inilah ibumu." Menurut tradisi, ia tinggal bersama Bunda Maria di Efesus. Di Efesus itulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya, ia pernah ditangkap dan disiksa dengan dimasukkan ke dalam minyak mendidih di Roma tahun 92, lalu ia hidup tanpa cedera. Di Via Latina Roma, di mana peristiwa ini terjadi, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Yohanes kemudian diasingkan ke Patmos dan meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun. Pestanya dirayakan oleh gereja sejak abad kelima. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 2-8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melihat tanda dan percaya. Hari ini bersama gereja sejagat, kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul, sang pengarang Injil. Rasul Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Apakah berarti murid yang lain tidak mengasihi Yesus? Murid yang lain juga mengasihi Yesus, hanya saja cara Yohanes mengasihi Yesus dilakukan secara khas. Rasul Yohanes berusaha mengenal, memahami dan merenungkan Yesus, sang guru beserta apa yang diajarkannya. Hasil cinta Rasul Yohanes yang khas pada Yesus sang guru setidaknya dapat dicermati dari peristiwa kebangkitan Yesus. Rasul Yohanes mampu melihat yang tidak terlihat oleh orang lain. Rasul Yohanes mampu berpikir yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Melihat kubur kosong, Santa Maria Magdalena menyimpulkan bahwa Yesus diambil orang. Melihat kubur kosong, Santo Petrus yang sampai ke makam lebih dahulu tidak berkomentar apa-apa. Mungkin Santo Petrus malah tidak mengerti akan apa yang telah terjadi. Tetapi Santo Yohanes yang muda dan biasa mengait-ngaitkan peristiwa dengan banyak hal dalam refleksi mendalam, sampai pada kesimpulan bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus sang guru telah bangkit. Tidak mungkin kalau Yesus dicuri orang. Jika Yesus dicuri atau diperlakukan tidak layak oleh orang lain, pasti kain kafan akan tercecer berantakan. Dalam makam terlihat bahwa selain Yesus tidak ada, tetapi kain kafan tergulung rapi.
Tampaknya dari keadaan ini, selain teringat akan sabda Tuhan dalam kitab suci, Yohanes teringat juga akan Tuhan Yesus yang mempunyai kebiasaan hidup rapi. Maka, yakinlah rasul istimewa ini bahwa Yesus telah bangkit. Hanya kasih mendalam yang memungkinkan seseorang mengenal dan memahami orang yang dikasihi, termasuk hal-hal yang tidak terungkapkan. Belajar dari Santo Yohanes, mari kita berusaha mengasihi Yesus secara tulus dan mendalam, sehingga memahami kehendak Yesus dengan lebih baik lagi. Semoga demikian. Amin.